pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Mari pimpin dalam doa. Mari teman-teman duduk, kita belajar doa dimulai. Doa selesai. Ya, sekarang Bapak mau bertanya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ya, berarti Bapak tidak perlu absen lagi karena anak-anak sudah lengkap semua. Agar lebih bersemangat dalam belajar, sebelum belajar kita Nyanyi. ayo kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang pimpin? Ayo, kamu pimpin. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, berjunjung tanah airku Indonesia. Sudah? Nah, Ya, sebelumnya Bapak ada pertanyaan. Pernahkah kalian melihat sekelompok orang bekerja sama? Di mana? sekolah, Di mana? sekolah, Di Oke. Pada hari ini kita akan belajar tema 4 yaitu sehat itu penting. Kemudian subtema 3, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah di pembelajaran ketiga. Hari ini kita belajar PPKN dan apa? IPS ya. Yaitu materinya yang pertama adalah gotong. Yang pertama materinya adalah gotong royong. Kemudian yang kedua interaksi manusia di dalam pembangunan sosial. ya, materi yang kedua adalah interaksi manusia di dalam membangun sosial budaya ekonomi masyarakat di Indonesia. Ya, dengan tujuan anak-anak, perhatikan Bapak. Jadi materi yang Bapak sampaikan hari ini ada tujuan. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini agar anak-anak mampu menganalisis tentang gotong royong dengan benar. Kemudian dapat menunjukkan gotong royong dengan benar. Kemudian anak-anak mampu menganalisis aktivitas interaksi manusia, interaksi sosial, budaya, ekonomi masyarakat Indonesia dengan benar. Kemudian yang terakhir, anak-anak mampu mempresentasikan hasil dari interaksi manusia di dalam membangun sosial, budaya, ekonomi masyarakat di Indonesia ya. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita. Jadi ketika Bapak menyampaikan materi nanti, anak-anak harus serius mendengarkan materi yang Bapak sampaikan agar anak-anak dapat mencapai tujuan pembelajaran pada hari ini. Mengerti anak-anak? Hari ini kita mempelajari tentang yang PPKN. Sebelumnya Bapak ada pertanyaan. Perhatikan di depan. Anak-anak melihat gambar di depan? Melihat atau tidak? Jelas atau tidak? Ya, pertanyaan yang pertama, apa yang sedang mereka lakukan? Perhatikan di gambar. Mereka melakukan apa? Ya, memungut sampah. Apa lagi? Membersihkan halaman. Membersihkan halaman. Oke. Kemudian, mengapa harus bersama-sama membersihkannya? Sempat bersih. Agar apa? Ya, agar cepat bersih. Bersih. Oke, apalagi?
supaya cepat bersih agar tidak lelah. Kalau kita melakukannya sendiri bagaimana? Lelah atau tidak? Nah, apabila kita mengerjakannya bersama-sama bagaimana? Dan pekerjaannya cepat selesai. Oke, mengerti di sini? Sekarang Bapak lanjutkan. Ya, sekarang kita masuk di materi. Materi yang pertama, gotong royong. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk membaca? Ya, boleh. Silakan dibaca dengan jelas. Mengikuti gotong royong adalah Aktivitas bekerja sama-sama, tolong menolong dan bantu membantu. Unsur gotong royong mengikuti rasa kerukunan, Ya, rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan, rasa tanggung jawab di antara masyarakat. baiklah anak-anak. Yang pertama ini gotong royong, yaitu aktivitas bekerja sama-sama. Ya, jadi maksud dari gotong royong adalah kerja sama-sama. Kerja sama-sama atau kerja sendiri? Sama-sama. Tolong menolong. Ya, bantu membantu. Kemudian di situ unsur-unsur gotong royong ada 4. Yang pertama ada rasa kerukunan. Seperti apa rasa kerukunan itu? Tidak Ya, boleh? baik damai tidak bertengkar dalam gotong royong. Ya, tidak bertengkar di dalam gotong royong ya. Baik, oke, bagus. Kemudian yang kedua, rasa kebersamaan. Seperti apa rasa kebersamaan itu? Bapak tunjuk. Tumbuh rasa kebersamaan Ya, boleh. dalam gotong royong. Tumbuh. Tumbuh rasa kebersamaan dalam gotong royong. Ya, jadi harus ada tumbuh rasa kebersamaan ya dalam gotong royong. Apabila kita melakukannya bersama-sama, begitu anak-anak. Kemudian rasa kekeluargaan. Ya, seperti apa rasa kekeluargaan? Menjadi keluarga di dalam gotong royong. Ya, menjadi keluarga di dalam gotong royong. Jadi di dalam gotong royong itu kita menjadi menjadi keluarga. Di situ kita bersama-sama melakukan gotong royong agar pekerjaan tersebut cepat selesai. Nah, kemudian yang terakhir, rasa tanggung jawab di antara masyarakat. Ayo, seperti apa itu? Rasa tanggung jawab di antara masyarakat. Bapak minta 1 orang. Silakan, boleh? Tanggung jawab bersama dalam gotong royong. Ya, jadi rasa tanggung jawab ini harus tumbuh dari hati kita sendiri ya. Sampah berserakan ini tanggung jawab saya dan tanggung jawab teman-teman dan kelompok. Jadi kita harus membersihkannya bersama-sama agar lingkungannya bersih. Ya, begitu. Pada unsur-unsur gotong royong, apakah anak-anak sudah mengerti? Baik, Bapak lanjutkan. Ya, di sini tujuan gotong royong. Bapak minta 1 anak lagi yang membantu, silakan. Tujuan gotong royong untuk kebaikan bersama masyarakat, kebaikan kelompok maupun kebaikan keluarga. Ya, betul sekali. Di sini ada tujuan gotong royong. Yang pertama untuk kebaikan bersama masyarakat. Jadi gotong royong itu kebaikannya untuk siapa? Bersama masyarakat. Kebaikan kita semua, ya. Karena kita melakukannya dengan gotong royong. Kemudian kebaikan kelompok. Ya, ada sebuah kelompok. Contoh gotong royong seperti apa? Tolong menolong. Sebutkan 1 contoh gotong royong. Bekerja sama di halaman sekolah bersama-sama. Ya, bekerja sama di halaman sekolah bersama-sama. Di situ ada kelompok.
kelompok antara lingkungan sekolah ya. Di kelompok lingkungan sekolah itu adalah kebaikan untuk kelompok. Dan kemudian kalian pernah pergi ke ladang? Pernah pergi ke ladang? Nah, di sana ada orang apa? Ada panen. Di panen, pada saat panen itu dilakukan sendiri atau berkelompok? Mengapa berkelompok? Agar cepat selesai. Ya, agar cepat selesai. Ya, itu kebaikan kelompok ya. Contohnya, jadi kita ramai-ramai berkelompok pergi ke ladang panen padi agar cepat selesai. Kepentingan kelompok. Kemudian kebaikan perorangan. Ya, jadi di sini kita contohnya membantu. Contohnya apa? Seandainya ada satu buah rumah teman kalian yang roboh, apa yang kalian lakukan di dalam kelompok? Membantu. Kalian membantunya sendiri atau berkelompok atau beramai? Beramai ya, itu dalam berkelompok beramai ya, bersama masyarakat. Apa yang kalian lakukan? Membantu membangun rumah agar teman kalian bisa punya rumah lagi. Ya, kasihan ya. Jadi dia akan punya rumah lagi berkat bantuan gotong royong dari masyarakat dan teman-teman begitu. Mengerti? Ya, itulah tujuan gotong royong. Sekarang Bapak lanjutkan lagi. Ya, setelah unsur-unsur gotong royong, tujuan gotong royong, kemudian yang ketiga manfaat gotong royong. Ya, Bapak minta satu anak membantu Bapak membaca siapa? Kamu sudah atau belum tadi? Sudah. Bapak minta yang lain? Yo, silakan baca. Ya, baiklah. Di sini adalah manfaat apa? Ya, jadi gotong royong itu ada manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan kekompakan. Jadi apabila kalian sering melakukan gotong royong, kalian menjadi kompak. Segala sesuatu kalian lakukan bersama-sama, kompak agar cepat selesai. Ya, agar cepat selesai. Kemudian menumbuhkan sikap saling tolong menolong. Ya, saat kalian melakukan gotong royong, kalian akan terbiasa apa? Ya, melakukan sikap saling tolong menolong. Ya, kemudian mempererat rasa persatuan. Jadi itulah manfaat gotong royong. Jadi kalian mempererat, jadi kuat. Setiap ada apa-apa, setiap ingin melakukan sesuatu, kalian kompak erat. Kalian laksanakan semua agar semuanya cepat selesai. Kemudian yang keempat, meringankan biaya. Ya, ini juga manfaat gotong royong. Apabila kalian membuat sesuatu, membuat jembatan, ada jalan sungai, tidak ada jembatan, kalian suruh orang, membayar orang untuk membuat jembatan. Banyak atau tidak uang yang akan kalian keluarkan? Banyak. Apabila kalian melakukannya dengan gotong royong, apa yang terjadi? Nah, apabila dilakukan dengan gotong royong, ada biaya atau tidak? Tidak mengeluarkan biaya lagi, paling hanya sedikit untuk minum, untuk makan, dikerjakan bersama-sama, membangun jembatan itu, dan jembatannya selesai, kalian bisa melewatinya semua. Ya, itu manfaat gotong royong, meringankan biaya. Jadi hemat karena dilakukan dengan gotong royong. Ya,
kemudian lebih menghemat waktu. Di sini ada perbandingan. Apabila kalian melakukan pekerjaan sendiri atau berkelompok. Nah, apabila kalian melakukannya sendiri, bagaimana? Seperti apa waktu? Waktunya seperti apa? Lebih panjang, lama selesai, lama kalian kerjakan sendiri, capek kalian ya. Apabila kalian mengerjakannya di dalam kelompok bersama-sama gotong royong, apa yang terjadi? Bersama-sama. Apa? Ya, waktunya lebih pendek, lebih hemat, lebih cepat selesai. Oke, anak-anak mengerti? Ya, sekarang Bapak akan menampilkan video. Anak-anak perhatikan baik-baik videonya ya. Ayah sedang apa? Oh, ini naruh beras jumputan. Beras jumputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya pareleng. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Bagaimana setelah melihat video? Menarik atau tidak videonya? Apa yang kalian dapat dalam video tersebut? Ada orang mengapa di video tadi? Ya, ada orang gotong royong. Bapak lihat ada beberapa gotong royong tadi. Apa saja? Gotong royong apa saja tadi? Memindah loh. Jadi ada suatu budaya itu memindahkan rumah, bukan memang rumah. Jadi rumahnya itu seperti rumah panggung ya. Rumah panggung itu apabila kalian angkat sendiri mampu atau tidak? Caranya dengan gotong royong. Ramai-ramai angkatnya bersama-sama. Rumahnya pindah di ujung sana. Itu adalah budaya. Ada budayanya, ya. Itu pernah dilakukan, memang ada. Jadi dalam memindah rumah harus melakukan gotong royong agar rumah itu bisa pindah. Kemudian yang kedua apa? Membangun yang di video tadi apa? Membangun jembatan. Di mana dia membangun jembatan? Dilakukan sendiri atau tidak? Dia bayar orang atau tidak? Tidak. Dia di dalam masyarakat berkelompok, saling bantu membangun jembatan agar jembatannya jadi dan bisa dilewat. Begitulah dia. Jadi anak-anak sudah paham atau belum tentang gotong royong? Tentang unsur-unsur gotong royong tadi sudah paham? Manfaat gotong royong? Manfaatnya sudah paham? Kemudian tujuan gotong royong. Anak-anak sudah paham? Sudah paham? Yang nyari? Oke, sudah paham ya? Kalau sudah paham, Bapak lanjutkan. Ya, di sini unsur-unsur gotong royong anak-anak sudah paham? Ada pertanyaan? Baik. Kemudian
selanjutnya, tujuan gotong royong. Apakah ada yang belum dipahami? Sudah paham? Bagus. Oke, Bapak lanjutkan. Kemudian manfaat gotong royong. Ada pertanyaan di sini? Tidak? Berarti anak-anak sudah paham ya? Baiklah, kalau anak-anak sudah paham, sekarang Bapak akan membagikan kalian dalam 2 kelompok. Ayo. Masing-masing dengan kelompoknya berhadapan. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini nama kelompoknya apa? Kelompok 1 apa namanya? Boleh nama hewan, nama bunga, boleh. Ayo. Kelompok bunga mawar. Boleh, kelompok bunga mawar. Yang ini kelompok apa? Bunga apa? Ayo. Bunga apa yang kalian sukai? Yo, bunga matahari. Ini bunga apa tadi? Kelompok bunga mawar dan bunga matahari. Baiklah. Bapak bagikan ini. Ini adalah LKPD. Ya, ini yang PPKN yang pertama ya. Silahkan ditulis namanya, kemudian nama kelompoknya di bawah sini. Kemudian kelompok bunga matahari. Ya, ini. Ya. Tulis nama kelompoknya. Tulis nama anggota kelompoknya juga. Kemudian jawab pertanyaan ini. Mengerti? Baik, sekarang dikerjakan secara berkelompok. Sebentar, Bapak lihat. Ada pertanyaan yang belum dipahami tentang mengisi LKPD ini? Namanya belum ditulis. Namanya, kemudian nama ke kelompok. Kemudian di sini ada perintahnya. Baca, tulis. Ya, 4 aktivitas gotong royong di dalam masyarakat ya. Nanti dikerjakan bersama-sama, berdekatan, kerjakan sama-sama, cari jawaban yang terbaik. Mengerti? Ya. Bagaimana? Ada yang ingin dipertanyakan? Tidak? Namanya sudah ditulis? Ya, nama kelompoknya? Oke, jadi cara menjawabnya itu baca perintah soal. Silakan dibaca, coba baca. Oke, ini adalah aktivitas gotong royong. Dia minta berapa? 4. Ya, jadi kalian diskusikan bersama-sama. Cari aktivitas gotong royong ya. Lakukan bersama-sama. Bapak kasih waktu 10 menit. Jadi kalau sudah selesai, jangan langsung dikumpulkan, ya, diperiksa dulu. Kelompok bunga mawar, perhatikan Bapak. Bapak kasih waktu 10 menit, ya. Kerjakan dengan baik. Kalau masih ada waktu, jangan dikumpulkan dulu, diperiksa lagi. Ya. Semakin baik jawabannya, semakin bagus. Oke, yuk kerjakan bersama-sama.
Lihat, apabila ada yang salah, boleh diubah. Masih ada waktu, ya. Silakan lihat dulu. Kalau sudah selesai nanti latihan dibaca. Nanti kita akan presentasikan di depan kelas. Kita bacakan di depan kelas. Apakah jawabannya benar atau tidak? Kelompok nomor nanti siapa yang membacakan? Siapa? Baik. Ya harus membaca latangannya. Oke. Sekarang kelompok ini nanti siapa yang akan membacanya? Bisa? Oke, nanti kalian baca dulu. Baca dengan lancar biar teman-teman mendengarkan hasil dari pekerjaan kelompok kalian, ya. Oke? Oke, silakan. Gimana? Udah selesai? Sudah? Sudah yakin dengan jawabannya? Baiklah, kalau sudah yakin, Bapak minta setiap kelompok mewakili satu orang untuk membaca di depan kelas. Ya? Siap? Ya, sekarang duduknya rapi. Kita lihat kawan tangannya. Baiklah, sekarang kita dengar hasil pekerjaan teman-teman kita. Mari kelompok nomor mempresentasikan di depan kelas. Ayo. Baca dengan lantang agar teman-teman mendengarkan jawabannya. Baca perintah soalnya dulu. Ini. Tuliskan 4 aktivitas untuk Oke, baca. membersihkan bak air di bumi bersama-sama. Stop.
membersihkan bak air di gunung bersama-sama, benar atau tidak? Ya, boleh. Membersihkan parit bersama-sama. Bagaimana gotong royong membersihkan parit? Boleh atau tidak? Boleh. Ya, bisa. Menanam jagung bersama-sama. Menanam jagung bersama-sama. Biasanya kalian tanam jagung sendiri atau sama-sama? Bersama-sama. Jadi boleh atau tidak ini jawabannya? Benar? Oke. Menanam padi bersama-sama. Menanam padi bersama-sama, benar atau tidak? Benar. Baiklah, benar. Jadi sini berkalian. Jawaban kelompok ini sesuai dengan aktivitas gotong royong. Bapak suka dengan jawabannya? Sekarang kita berikan tepuk tangan. Nah, ayo duduk. Bapak ambil ya, simpan ya. Sekarang, ayo kelompok selanjutnya. Siapa yang mau pilih? Boleh, silakan maju. Sini, di sini. Kelompok apa ini? Kita dengarkan kelompok matahari. Ayo, baca. Tuliskan 4 aktivitas gotong royong dalam masyarakat. Membersihkan kelas bersama-sama. Membuat lapangan bola voli bersama-sama. Bagaimana? Membuat lapangan bola voli bersama-sama. Benar atau tidak? Benar. Biasanya bermain voli itu sendiri atau beramai? Beramai. Jadi membuatnya harus beramai bersama-sama bergabung. Jadi jawabannya benar atau tidak? Benar. Oke, lanjutkan. Membersihkan sungai bersama-sama. Bagaimana membersihkan sungai bersama-sama? Benar. Benar atau tidak? Benar. Apakah kalian pernah membersihkan sampah di sungai? Benar. Pernah. Ya, jadi sungainya harus Bersih. Apabila banyak sampah, kalian bisa berenang enggak? Benar. Suka atau tidak? Benar. Karena kok? Kotor. Oke, jawaban nomor 3 boleh. Lanjutkan. Memungut sampah bersama-sama. Memungut sampah bersama-sama. Pernah kalian lakukan? Benar. Ya, berarti jawaban ini benar. Kita kasih tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Ini Bapak nilai nanti. Jadi materi pada hari ini perhatikan di depan. Materi tentang gotong royong, Bapak lihat anak-anak sudah paham ya. Bagus, Bapak suka. Bapak lihat hasil pekerjaan kalian, bagus juga. Kalian sudah tahu contoh-contoh gotong royong, manfaat dan lain-lain. Bapak sangat menyukainya. Sekarang kita masuk di materi IPS. Perhatikan gambar di depan. Siapa yang bisa bantu Bapak membaca? Ayo, silakan berdiri. Berdiri, jangan nyaring. Apa yang sedang mereka lakukan? Ayo, yang mau menjawab tunjuk tangan. Tunjuk jari. Apa yang mereka lakukan? Ibu itu membeli sayur. Ibu membeli sayur. Iya benar. Siapa lagi? Yuk tunjuk tangan. Apa? Bapak membuat sayur. Iya, Bapak menjual sayur. Kemudian pertanyaan Bapak, aktivitas ini ada di mana? Di pasar. Di pasar. Nah, jadi aktivitas ini di pasar. Di situ ada sebuah interaksi. Nah, kalian belum paham interaksi, nanti akan Bapak jelaskan. Jadi apabila seseorang menjual dan membeli bertemu, itu sudah menjadi contoh satu buah interaksi. Nah, nanti banyak contoh yang lain lagi. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan materi agar anak-anak lebih paham. Yuk, siapa yang bisa membantu Bapak membaca? Oke,
Yang nyari. Si sosial. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu manusia dengan individu lainnya, antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok. Baiklah, itu yang dimaksud dengan interaksi. Apa tadi hubungan timbal balik antara apa? Individu dengan individu yang lain. Atau sini yang lebih mudah. Interaksi adalah apa? Aktivitas apa? Hubungan timbal balik antara satu orang dan orang lain, atau dua orang dengan orang lain. Kemudian antara kelompok dengan apa? Ya, kelompok dengan kelompok lain. Apalagi? Ayo, apalagi? Sudah paham tentang interaksi? Sekarang kita lakukan sebuah interaksi. Mari satu orang maju. Teman kita berdiri di depan sendirian. Apakah dia berinteraksi kalau sendiri? Tidak ada dia berinteraksi. Karena dia sendiri. Ya, betul. Kemudian apabila dia ditemani satu orang, siapa ya? Ayo, silakan maju. Nah, yo sekarang menghadap. Nah, sekarang berbicara. Coba ngobrol. Kalian bercerita tentang bebas apa saja. Mau kemana setelah pulang sekolah? Yo, coba. Kita mau kemana pulang sekolah? Main apa? Oke, cukup. Nah, tadi Nick ini Paren tadi sendiri, dia melakukan interaksi atau tidak? Atau sendiri? Sekarang berinteraksi atau tidak? Berinteraksi. Ya, dia berinteraksi dengan siapa? Adik. Ya, ini adalah contoh. Perhatikan di depan. Ini adalah contoh interaksi individu dan kelompok, atau individu dan individu. Apa? Individu dan kelompok. Wah, ini satu. Apa? Individu dan individu. Iya, benar. Individu dan individu. Dan silakan duduk. Belum. Sekarang kamu kembali di kelompok. Ya. Sekarang perhatikan di depan. Sekarang Paren berinteraksi dengan siapa? Kelompok. Dengan individu atau kelompok? Kelompok. Mengapa kelompok? Karena apa? Karena berlima. Ya, karena berlima ya, banyak ya. Di dalam kelompok. Jadi interaksi di dalam kelompok berarti individu dan kelompok. Mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, Bapak lanjutkan. Ayo. Ini ada sebuah materi. Pahami materi ini ya. Jangan asal dilihat, tapi harus ditangkap. Nanti Bapak tanya. Tanggung jawab seseorang sebagai warga masyarakat juga tercermin dari sikapnya dalam pergaulan di masyarakat. Tanggung jawab selalu berinteraksi baik terhadap anggota masyarakat lain
lingkungannya. Sisi tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia, hubungan dengan orang lain. Interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Apa tadi? Interaksi pertemuan apa? Pertemuan antara dua atau lebih. Diingat, ya. Selanjutkan. Interaksi sosial yang terjadi dalam berbagai bidang. Pertama, bidang ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain. Ya, dalam perdagangan dan kebutuhan pemenuhan makan, sandang, dan papan. Kepentingan ekonomi dalam bentuk barang. Kepentingan ekonomi yang lain terlihat dalam bentuk jasa. Yang lembaga belajar, rumah sakit, event organizer, paket atau kurir, jasa cuci. Bagaimana? Apa? Di bidang apa tadi? Bidang ekonomi. Contohnya apa? Ya, interaksi di rumah sakit. Apa lagi? Ingat-ingat ya. Apa lagi? Bidang politik. Jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Kepentingan politik terdapat juga kepentingan keamanan dan ketahanan. Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis, kesepakatan untuk menjalankan negara. Bidang sosial dan budaya. Dalam kepentingan sosial, kan selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Sementara itu, kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan tengahnya situasi moralitas masyarakat yang tertentu. Kepentingan moral yaitu keterampilan masyarakat, binaan masyarakat oleh pemerintah, agar kesadaran masyarakat di wilayah tersebut timbul untuk maju bersama dengan masyarakat di wilayah lain dalam membangun bangsa. Dan tadi sahabat cerdas, pembelajaran kita pada tema 4, subtema 3 dan pembelajaran ketiga. Baik anak-anak, apakah kalian sudah melihat video tadi? Pada video tadi ada sebuah interaksi ya, ada penjelasan tentang interaksi. Sekarang Bapak mau tanya, apa itu interaksi? Siapa? Yo, silakan. Dua atau lebih. Apa itu? Interaksi. Interaksi, jadi hubungan antara dua Atau lebih. ya, dua atau lebih ya. Interaksi, hubungan individu dua atau lebih atau kelompok. Benar, itulah dimaksud dengan interaksi. Kemudian pada video tadi ada 4 bidang interaksi. Yang pertama, interaksi di bidang apa? Ekonomi. Yang kedua siapa? Interaksi di bidang apa yang kedua?
Membeli sayur. Bukan. Interaksi di bidang apa? Yang pertama ekonomi. Yang kedua apa? Politik. Ya, politik. Yang ketiga apa? Bidang sosial budaya. Sosial budaya. Yang keempat apa? Bidang moral. Bidang ya. Jadi semua itu ada contoh-contohnya. Contoh interaksinya dibilang politik, sosial budaya, moral dan lain-lain itu ada contohnya. Sekarang Bapak minta contoh apa ya? Interaksi sosial di bidang ekonomi. Siapa yang bisa bantu Bapak? Nah, interaksi sosial di bidang ekonomi apa? Membeli sayur di pasar, menabung dan membeli obat di apotek. Apotek, oke. Jadi itu adalah contoh dari interaksi ekonomi. Ya, interaksi di bidang ekonomi. Itu contohnya seperti membeli sayur di Pasar. nah, contoh yang digambar tadi. Dan banyak lagi. Kemudian Bapak mau bertanya interaksi sosial di bidang politik. Contohnya biasanya. Dengar. Apakah di sini pernah ada pemilihan? Pemilihan apa? Bupati. Iya, berarti itu adalah sebuah contoh contoh interaksi. Kemudian apa? Selain bupati, pemilihan apa? Calon presiden. Ya, pemilihan calon presiden boleh juga. Oke, di sini sudah mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, pertanyaan selanjutnya, Bapak mau tanya, contoh interaksi sosial di bidang sosial dan budaya. Apakah di daerah kalian ada budaya dari leluhur yang turun-temurun? Ada budaya? Ada? Ada? Tanggal berapa biasanya? Kalau adat itu biasanya acaranya namanya apa? Gawan. Ya, acara apa? Acara acara gawai. Boleh, bagus ya. Acara gawai itu adalah contoh interaksi di bidang budaya ya. Jadi itu diselenggarakan biasanya 1 tahun berapa kali? 1 kali. Jadi ramai ya. Ramai berinteraksi. Orang dari mana saja biasanya? Yang hadir, yang datang? Dari Sungkung, Pak lihat. Dari mana lagi? Ya. Ada dari Jawa juga ya? Oke. Dari mana? Oke, cukup. Banyak ya? Itu adalah interaksi di bidang apa? Berarti kan di depan. Betul. Dan yang terakhir, contoh interaksi di bidang moral. Ayo, apa? Kerja bakti. Hmm. seperti sikap kalian. Tingkah laku. Bagaimana tingkah laku, interaksi tingkah laku. Bagaimana interaksi dengan guru? Harus bagaimana? Harus hormat, sopan santun, mendengar kata guru boleh. Apalagi cukup? Ya, kalau sudah cukup, anak-anak sudah mengerti tentang interaksi di 4 bidang ini, sudah paham? Baiklah, sekarang perhatikan di depan lagi. Ya, ini dia. Bapak dengar kalian sudah menjawab tadi, sudah lumayan baik. Jadi ini penguatan dari Bapak agar kalian lebih paham. Ini dia 4 bentuk interaksinya. Contoh-contohnya, bisa satu anak membaca. Silakan dibaca berdiri, baca dengan lengkap. Tempat berinteraksi.
itu interaksi tadi? Interaksi adalah apa? Hubungan timbal balik antara apa? Dan lebih dua. Nah, 1, 2 atau lebih ya. Ya, hubungan timbal balik 1, 2 atau lebih. Ya, antara individu dengan individu. Kemudian interaksi apa? Kelompok dengan ya, kemudian individu dengan kelompok. Nah, itu interaksi. Sebuah interaksi. Ingat. Kemudian pada interaksi ini ada 4 bidang. Apa saja tadi anak-anak? Bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial budaya, bidang moral. Bidang moral ya. Jadi ada 4 di bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial budaya, bidang moral. Ada 4 itu. Apakah anak-anak sudah paham? Apabila anak-anak sudah paham, Bapak akan membagikan kelompok lagi. Kita membentuk kelompok lagi. Kelompoknya tetap ya. Anak-anak mengerjakan lagi LKPD kedua. Ini kelompok apa? Bunga mawar. Ya, silakan nih. Kelompok bunga mawar. Ini kelompok bunga matahari. Ya, nih. Jangan lupa ditulis namanya, nama kelompoknya juga. Jadi untuk yang kedua ini baca perintah soalnya. Sudah dibaca tadi? Coba dibaca. Nah, interaksi yang pernah Anda lakukan. Yang pernah kalian lakukan saja berarti. Kalau yang tidak pernah kalian lakukan jangan ditulis, ya. Mengerti? Oke, sekarang dikerjakan. Ini sudah paham? Namanya sudah ditulis? Oke, lanjutkan. Kerja bersama-sama. Bapak kasih waktu 5 menit. Ayo, masih ada banyak waktunya. Ayo, jangan ribut, dikerjakan ya. Bikin apa?
siapa tadi? Saya Oren. Oke, gantian ya. Saya masih. Siapa? Oke. Kamu gantian dulu baca hasil pekerjaan kalian. Jadi ya. Nanti Bapak koreksi. Kelompok ini sudah selesai atau belum? Bapak lihat. Bapak lihat. Bisa satu ya? Ya, silakan. Sudah? Siapa yang membaca nanti? Lili ya? Oh, boleh. Nanti yang baca. Siap? Baiklah, anak-anak. Pekerjaannya sudah selesai. Sekarang kita lihat hasilnya. Dari dua kelompok, ayo kelompok pertama silakan maju. Sudah siap? Sekarang kita dengarkan presentasi dari teman kalian. Ayo dibaca. Soalnya dulu, perintah soal. Berikan bentuk interaksi yang pernah Anda lakukan. Ya, yang pertama. Membeli obat di warung, di puskesmas. Bagaimana membeli obat di puskesmas? Ada interaksi di situ? Ada. Antara siapa? Nick beli obat. Satu orang. Dengan orang puskesmas. Ya, boleh lanjutkan. Membeli telur di warung. Ya, interaksi antara siapa ini? Nih, Antara Nick dengan orang apa? Penjual ya, antara Nick dengan orang yang jual. Baik, bagus. Sekarang dilanjutkan. tidak membeli kopi dan gula juga roti. Ya, membeli kopi dan juga gula di roti. Jadi ini di warung juga ya, boleh lah, boleh. Jadi antara Nick dengan penjual. Baik, lanjutkan. Apabila kalian berjumpa guru, kalian harus bagaimana? Hormat, harus sopan ya, dimanapun. Jadi yang keempat ini bisa digunakan atau tidak? Bisa. Baik, sekarang kita kasih tepuk tangan. Pekerjaan kelompok yang kompak sekali ya, hasilnya bagus. Mari yang kelompok 2 presentasikan. Tuliskan bentuk interaksi yang pernah Anda lakukan. 1. Membeli buku di warung. 2. Membeli tas di pasar. Membeli tas di pasar berarti interaksi antara Melin dan siapa? Orang lima. Sama orang tokonya ya. Bisa atau tidak benar? Ya, oke benar. Lanjutkan. Membeli buah apel di seluas. Membeli buah apel di seluas. Di tempatnya begini. Membeli buah apel di pasar Buah. ya, tapi ini baik masih Bapak kasih benar, tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya Mengajar kelompok di kelas. mengajar kelompok di kelas. Itu adalah sebuah interaksi atau tidak? Ya, sebuah interaksi juga. Jadi pekerjaannya 1, 2, 4 sudah bagus, 3-nya hampir sudah bagus, tapi hampir ya. Nanti harus lebih bagus lagi ya. Sekarang kasih tepuk tangan. Jadi pekerjaan kelompok 1 dan kelompok 2 bagus. Kalian hasilnya bagus ya. Untuk depannya harus lebih bagus lagi.
Baiklah anak-anak. Jadi Bapak lihat tadi hasil pekerjaan kalian sudah bagus ya. Kelompok 1 sudah bagus, hasilnya sesuai. Ya, tepuk tangan. Kelompok 2 juga sesuai juga, tepuk tangan. Kedua-duanya sudah bagus. Hanya saja ada sedikit yang harus diperbaiki ya. Sedikit saja tadi. Ya, tapi nilainya sudah tinggi, nanti Bapak akan berikan nilai. Untuk kedepannya, agar kalian nilai kalian lebih baik lagi, agar kalian lebih paham lagi, kalian harus giat belajar. Kalian harus giat belajar ya. Kalian ulangi materi-materi yang telah diberikan, agar nilai kalian lebih tinggi. Agar nilai kalian lebih baik lagi. Jadi hari ini nilainya bagus. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Gotong royong sama apa? Interaksi sosial ya. Interaksi sosial tadi apa saja? Di bidang apa saja? Ekonomi, politik, apa lagi? Budaya dan moral. Jadi kalian sudah paham semua di sini? Baiklah, kalau anak-anak sudah paham, Bapak akan membagikan soal evaluasi. Kerjakan 5 menit ya. Jangan lupa ditulis nama. Ya. Ini. Jangan lupa namanya ditulis ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Ayo kerjakan. Bagaimana, ada kesulitan? Ya. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Sudah? Ya, 1 orang mengumpulkan. 1 orang. Nih, yang lain dulu semua. Ya, dikumpulkan ya. Baik anak-anak, sudah dikumpulkan semua? Sudah ya? Baiklah, jadi nanti ini akan Bapak koreksi dulu. Setelah Bapak koreksi nanti, akan Bapak bagikan ya. Jadi pembelajaran kita ini sudah selesai anak-anak. Sebelumnya Bapak mau bertanya, apa yang belum kalian dapat, apa yang belum kalian paham dari materi yang Bapak berikan ini? Sudah paham? Bagus. Pelajari materi selanjutnya, kemudian akan kita bahas di besok. Mengerti anak-anak? Baiklah, kalau anak-anak sudah ngerti, materi kita sudah selesai. Dan yang terakhir, kita berdoa. Nah, ini sikap doa, kemaskan bukunya. Untuk yang rapi, siapa yang mau berdoa?
Ya boleh. Teman-teman sebelum mulai. Baiklah anak-anak. Selamat siang juga. Jangan lupa belajar ya di rumah ya.